Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Agustini SPD dengan nomor induk pegawai 1995 08 23 20 12206, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Depok, Angkatan 4, Kelompok 2. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil analisis video YouTube ketiga tentang pendidikan di Indonesia yang telah disediakan di aplikasi website Kolabjar ASN Pintar. Nah, setelah menyaksikan tayangan video, kita telah menemukan beberapa permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Di antaranya yaitu kekerasan pendidikan, yang kedua pelaksanaan ujian nasional, yang ketiga kurikulum 2013, yang keempat korupsi pendidikan, dan yang kelima keragaman kultur pendidikan. Dari video tersebut, Ibu Retno menyatakan stigma pendidikan di Indonesia yaitu siswa semakin giat pada bimbel untuk mengerjakan soal, bukan untuk memperkaya materi dan melatih kelebihan setiap individu. Alhasil, siswa lebih pintar menyelesaikan soal, bukan membaca materi yang fundamental. Di sini ada dua permasalahan, yaitu siswa dan gurunya, di mana siswa hanya bisa memecahkan atau mengerjakan soal saja, sedangkan pendalaman materinya masih kurang. Yang kedua, kompetensi guru harus ditingkatkan. Nah, tadi itu adalah beberapa contoh dari permasalahan yang terjadi dalam sistem pendidikan Indonesia. Lalu, apa yang harus kita perbaiki? Yang pertama yaitu memperbaiki atau menyempurnakan sistem pendidikan di Indonesia agar lebih efisien dan lebih efektif. Kemudian yang kedua, fokus mengembangkan diri khususnya pendidik atau guru. Seorang pendidik harus memiliki dan menguasai 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dan yang ketiga yaitu guru harus menjadi agen perubahan. Guru adalah gerbang bagi siswanya untuk membuka masa depannya. Jadi sebagai guru kita harus mau mengikuti perubahan zaman. Apalagi di abad pendidikan 21 ini kita dituntut untuk melek teknologi, membuka mata bahwa pendidikan di luar sana terus akan berkembang. Berikut ini adalah analisis sederhana berkaitan dengan nilai-nilai bela negara dan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 konsensus dasar Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Konsensus yang pertama yaitu Pancasila. Dalam Pancasila, kita mengharapkan adanya kompetensi handal dari komitmen untuk memegang teguh ideologi bangsa Pancasila dan berkomitmen mengimplementasikan dalam kajian ini, khususnya di dunia pendidikan. Adapun yang bisa kita lakukan sebagai guru, yaitu menanamkan Pancasila untuk menjadi karakter peserta didik sehingga menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Guru juga menempatkan Pancasila sebagai rujukan, acuan sekaligus tujuan dalam pembangunan karakter bangsa. Kemudian, konsensus kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Norma konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 menjadi acuan dalam pembangunan karakter bangsa. Terdapat 4 tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, guru dalam hal ini adalah komponen utama dalam mendukung dan mewujudkan cita-cita bangsa yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945
yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia dengan syarat guru harus memiliki dan menguasai 4 kompetensi dasar yang tadi telah disebutkan. Oleh karena itu, guru harus mampu meningkatkan kompetensinya sehingga dapat mencetak generasi yang cerdas, unggul, dan bermartabat. Selanjutnya, konsensus yang ketiga yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rasa cinta terhadap tanah air perlu dikembangkan oleh guru dan siswa dalam pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter harus diletakkan dalam bingkai menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, bukan memecah belah NKRI. Selanjutnya, yang keempat yaitu konsensus Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bertujuan menghargai perbedaan atau keragaman, namun tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia. Guru harus memandang keberagaman ini sebagai kekayaan hasanah sosiokultural bersifat kodrati dan alamiah, karena keberagaman bukan untuk dipertentangkan apalagi diadu antara satu dengan yang lainnya sehingga berakibat pada terpecah belah. Nah, guru di sini harus bisa menerapkan dan mengajarkan anaknya untuk bersikap toleran. Oleh sebab itu, Bhinneka Tunggal Ika harus dapat menjadi penyemangat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.